Apa yang Ibu bisa baca, Bu Rindu? Instrumentasi, Pak. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, kita ketemu di pertemuan pertama hari ini di dalam mata kuliah aplikasi fisika kesehatan dan biokimia. Ya, Bapak Ibu, Ibu-ibu hari ini bertemu dengan saya. Saya Junius, Ibu. Ya, Junius. Kebetulan spesifikasi saya memang di fisika medis ya, di fisika kesehatan. Ya, jadi S1, S2 dan S3 saya itu mengkaji fisika, terutama di fisika medis ya. S1 saya di UNP, S2 saya di ITB, dan S3 saya di ITB yang juga joint research di Queensland University of Technology di Australia. Ya, ibu-ibu, saya riset itu di bidang kanker ya. Ya, tapi diagnosis kankernya ya tidak menggunakan operasi biasa, tetapi menggunakan radioterapi ya. Kalau ibu pernah di rumah sakit, ada satu bagian ya di rumah sakit itu namanya adalah bagian radioterapi ya, terutama ada di rumah sakit Unan ya, di rumah sakit Jamil ada ya. Kalau di Padang, kalau di Bukit Tinggi itu ada di rumah sakit Ahmad Mukhtar sekarang ada radioterapinya. Nah, itu tujuannya adalah penanganan kanker menggunakan radioterapi. Jadi kita tidak menggunakan operasi biasa, tetapi kita menggunakan operasi menggunakan alat-alat canggih. Ya, kalau riset S3 saya itu menangani penyakit kanker otak. Ya, kanker otak itu menggunakan gamma knife perfection. Jadi kita melakukan penyinaran terhadap kanker sehingga kanker itu bisa mati sampai ke akar-akarnya. Ya beda ya Bu ya, kalau Ibu menggunakan diagnostik operasi biasanya ketika dilakukan operasi bisa dia pindah-pindah. Kenapa? Karena akarnya belum terangkat. Nah, perbedaannya dengan radioterapi, yang pertama dia adalah minimal invasif. Minimal invasif itu maksudnya kita tidak memberikan luka atau robekan besar kepada pasien, tetapi kita hanya memberikan penyinaran. Penyinaran itu menggunakan zat radioaktif. Sesuai dengan namanya, zat radioaktif itu adalah zat yang mampu meluruh. Ya, ketika dia meluruh, maka dia akan menghancurkan organ yang ada di sekitarnya. Kalau kita masukkan ke organ kanker, tentu dia akan menghancurkan kanker itu sampai ke akar-akarnya. Seperti itu. Ibu, itu pengenalan singkat saya. Ya, yang perlu ibu-ibu pahami di dalam instrumentasi itu adalah kita membahas alat-alat apa saja yang kita gunakan di rumah sakit. Kemudian ibu-ibu harus paham ya bagaimana alat itu berfungsi dan kenapa alat itu bisa mendeteksi seperti apa alat itu. Ya, jadi kita akan bahas di dalam satu topik ya di dalam fisika kesehatan atau fisika medis yang dinamakan dengan instrumentasi. Oke, kita mulai yang pertama, ibu. Kalau saya hadapkan ibu terhadap gambar ini, kemudian di sini dikatakan bahwasanya alat instrumentasi ini bisa melihat bagian dalam tubuh. Kalau ada pertanyaan seperti ini, apa isinya yang ada di dalam perut ibu ini kok besar? Kira-kira kalau pertanyaan ini disampaikan ke ibu, yang notabene adalah seorang bidan, jawabannya apa kira-kira Bu Rindu? Atau Bu Alvita? Apa kira-kira? Apa alat yang kita gunakan untuk melihat bagian dalam tubuh ini? Seperti di gambar. USG, Pak. USG, Pak. USG, USG ya. Ada lagi yang lain selain USG? Ya, ini dekat sekali dengan Ibu ya, makanya Ibu langsung jawab USG. Ada lagi Bu jawaban yang lain? Oke, kalau tidak ya kita tampung dulu jawaban USG. Tapi jujur jawaban Ibu salah ya. Alat itu adalah endoskopi. Pernah dengar endoskopi Ibu? Pernah, Pak. Pernah ya. Jadi endoskopi itu adalah alat yang berfungsi untuk memotret bagian dalam tubuh menggunakan sinar inframerah. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau melihat bagian dalam tubuh itu dalam bentuk realita, nah maka kita menggunakan tidak USG karena USG itu hanya menghasilkan citra. Ya, dia hanya menghasilkan citra atau menghasilkan image. Ya. Kalau bahasa kitanya mungkin gambar, tapi gambar itu tidak tepat ya karena gambar itu picture. Ya, di sini dia adalah image. Image itu adalah citra. Oke. Yang tepat jawabannya itu adalah endoskopi. Karena dengan endoskopi, pernah Ibu mendengar operasi laparoskopi? Bu Rindu? Pernah. Salah satu yang digunakan untuk kacamatanya dokter ketika kita menggunakan operasi laparoskopi itu adalah endoskopi. Jadi endoskopi itu berfungsi sebagai mata dokter. Kenapa? Karena ketika dokter melakukan tindakan laparoskopi, maka dokter tidak pernah melihat pasien. Tapi dokter melihat ke monitor. Monitor itu bisa dalam bentuk TV, bisa juga dalam bentuk layar lebar, ya, seperti itu. Nah, jadi
endoskopi ini ya, yang kita katakan di sini adalah memotret bagian dalam tubuh menggunakan sinar inframerah itu, ya berfungsi sebagai mata dokter ketika tindakan laparoskopi dilakukan. Ya, ibu-ibu. Jadi ketika kita menggunakan alat yang kita namakan dengan endoskopi, maka dia akan terhubung dengan monitor. Ya, ketika dia terhubung dengan monitor, maka kita bisa dengan sangat realistis ya melihat bagaimana bagian di dalam tubuh. Contoh ini hernia, ya. Kalau kita menggunakan endoskopi ini, maka kita bisa melihat berapa ukuran hernia, kemudian apa keganasan di dalam hernia dengan alat endoskopi. Begitu juga kalau dalam tindakan laparoskopi, misalnya ingin mengangkat kista, misalnya kista di ovarium, ya, maka alat endoskopi ini mampu ya memperlihatkan bagaimana bentuk kista itu, bagaimana ukurannya dan bagaimana keganasannya, sehingga nanti dokter bisa melakukan misalnya heating atau bisa menghancurkan ya dan lain sebagainya. Itu sesuai dengan apa tindakan yang akan dilakukan oleh dokter nantinya. Nah, itu yang pertama. Nah, polip juga seperti itu, ibu-ibu, ya, polip juga seperti itu. Dengan alat endoskopi ini, maka kita bisa mengetahui seberapa besar polipnya. Kemudian bagaimana tindakan selanjutnya setelah diketahui besar atau ukuran daripada polip tersebut. Ya, jadi mohon diganti ya jawaban ibu, bukan USG yang pertama ini, tetapi adalah endoskopi. Ada yang mau ibu-ibu tanyakan? Saya silakan. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Paham ya, Ibu? Oke, paham sepertinya. Oke, saya lanjutkan. Yang kedua, ya, alat yang ada di rumah sakit itu kita kenal dengan MRI, ya, MRI atau magnetic resonance imaging, ya. Magnetic resonance imaging ini adalah memotret bagian dalam tubuh menggunakan gelombang radio. Dari namanya saja, ibu-ibu, maka MRI ini adalah alat yang paling safety sebenarnya dilakukan untuk membentuk citra pasien pasca kecelakaan. Ya, ingat ibu-ibu, biasanya MRI ini kita lakukan kepada pasien pasca kecelakaan. Misalnya terjadi fraktur pada kepala misalnya, atau terjadi benturan dahsyat pada kepala sehingga terjadi misalnya perdarahan. Maka alat yang paling tepat untuk melihat bagaimana keadaan terkini pasien bukan CT scan sesungguhnya, tapi yang terbaik itu adalah MRI. Ya, kenapa? Karena MRI ini mampu memotret bagian dalam tubuh menggunakan gelombang radio. Gelombang radio itu adalah sinyal yang paling aman untuk manusia. Jadi dia bisa kita katakan kalau kita menggunakan MRI ini tanpa efek samping. Paham ya, ibu-ibu ya? Jadi MRI itu mampu memotret bagian dalam tubuh, dia menggunakan gelombang radio. Oke, ibu-ibu? Saya lanjutkan. Nah, ini hasil MRI. Jadi citra yang dihasilkan dari MRI itu kira-kira seperti ini. Sehingga ya kita bisa mengetahui apa yang terjadi pada pasien pasca kecelakaan, misalnya terjadi benturan di kepala. Ya, misalnya terjadi perdarahan atau tulangnya retak ya dan lain sebagainya. CT scan tidak bisa melakukan itu karena CT scan tidak mampu mendefinisikan tulang. Tetapi ketika kita menggunakan MRI, maka kita bisa melihat bagaimana keadaan tulang ketika pasca kecelakaan yang diderita oleh pasien. Jadi ingat ibu-ibu ya, jadi kalau seandainya nanti konsulen ibu di rumah, orangnya benturan ya, maka jangan suruh untuk CT scan, tetapi suruh dia untuk MRI. Walaupun ya kalau biayanya jauh lebih besar dibanding dengan CT scan. Oke. Paham ibu? Ada yang mau ditanyakan? Ya, ini kesempatan ibu-ibu untuk bertanya ini. Ya, kebetulan karena memang bidang saya di sini, ibu. Di radioterapi itu alat pertama yang digunakan itu adalah kalau tidak CT scan, dia adalah MRI atau kita menggunakan PET scan namanya atau SPECT namanya. Jadi banyak alat yang digunakan untuk radiologi itu. Apa itu radiologi? Sebenarnya kunci utama dari radiologi itu adalah membentuk citra yang menggunakan kualitas yang bagus ya untuk bisa mengetahui, mengidentifikasi apa penyakit yang diderita oleh pasien. Paham, Ibu? Paham, Ibu? Ya, ada yang bertanya? Saya silakan. Oke, ini kayaknya Ibu paham-paham saja ini ya. Ya, saya lanjutlah ya kalau begitu. Ya. Kemudian, ya ada lagi alat di rumah sakit itu yang kita kenal dengan istilahnya termografi. Ya, ini lampu belajar hanya saya jadikan contoh Ibu ya, karena waktu saya bikin media pembelajaran ini, ya alat termografi belum ditemukan. Belum saya temukan gambarnya maksudnya, tapi termografi itu sudah ada.
Ya, apa fungsi dari termografi ini? Dia melihat panas tubuh menggunakan sinar inframerah. Ya, jadi kalau kita ingin melihat ya bagaimana keadaan wajah misalnya, ya, maka kita bisa menggunakan alat yang dinamakan dengan termografi. Dengan alat termografi ini, dia mampu membuat skripsi wajah secara lebih detail. Nah, ini contoh wajah. Ini wajah ibu, ini kalau gunakan termografi seperti ini, gambarnya akan seperti itu. Ya. Ada gambar dengan perbedaan warna. Ya, warna menentukan seberapa besar ya suhu yang ada pada wilayah tersebut. Warna paling tinggi itu biru, ya ibu ya, bukan merah, ya, bukan kuning, tetapi biru. Yang nomor dua tinggi itu adalah hijau, kemudian selanjutnya adalah kuning, merah, ya merah itu bahkan itu bisa dikatakan warnanya sudah mulai dingin, ya mendekati dingin, ya. Yang paling dingin itu warnanya adalah putih, ya. Jadi kalau kita menggunakan termografi, kita bisa mengetahui bagaimana keadaan suhu tubuh pasien, ya seperti itu. Oke. Selanjutnya, ini mungkin barangkali ibu-ibu sering melihatnya ini. Kita mengenal alat yang kita namakan dengan pulse oximetry. Ini biasanya ibu-ibu bilang ini saturasi, ya, ibu-ibu ya. Saturasi atau pulse oximetry ini berfungsi untuk mendeteksi denyut jantung dan oksigenasi jaringan menggunakan sinar inframerah. Biasanya ini pada pasien-pasien kritis ya selalu dipasangkan ini. Tujuannya apa? Untuk mendeteksi bagaimana denyut jantung pasien, kemudian bagaimana oksigenasi di dalam darah. Karena ini penting, ya. Ketika dia nilai saturasinya semuanya di bawah atau di atas, itu menandakan pasien dalam keadaan yang sangat kritis, ya. Ketika dia dalam keadaan normal, itu menandakan bahwasanya pasien bisa dilakukan tindakan lebih lanjut, ya. Nah, ini saturasi ini penting atau pulse oximetry ini penting untuk mendeteksi denyut jantung dan oksigenasi jaringan menggunakan sinar inframerah. Oke? Paham ya, ibu-ibu ya? Oke, paham. Nah, ini alatnya seperti ini, ya. Jadi biasanya ini di kasus kedaruratan pun, ya misalnya pasien dibawa dari rumah ke rumah sakit, biasanya juga dipasangkan alat ini, ya, pulse oximetry ini. Jadi apa yang menjadi tujuan utamanya? Yang pertama adalah denyut jantung, yang kedua adalah oksigenasi darah. Kenapa oksigenasi darah penting? Karena memang ya oksigenasi darah itu menandakan ya pasien dalam keadaan sehat atau tidak, ya. Ketika oksigenasi darahnya di bawah atau di atas itu menandakan pasien dalam keadaan abnormal, ya, tidak sehat. Saya lanjut ya. Selanjutnya untuk melihat bagian dalam tubuh, nah ini kita sudah mulai menggunakan zat-zat radioaktif. Yang pertama kita lihat X-ray. X-ray ini biasanya di rumah sakit kita namakan dengan sinar ronsen. Ya, sinar ronsen itu adalah penggunaan sinar X untuk memotret bagian dalam tubuh sebagai fungsi diagnostik. Nah, jadi kalau kita menggunakan ronsen, maka fungsinya bukan untuk terapi, tetapi fungsinya itu adalah untuk diagnostik. Ya, untuk diagnosis, ya. Maka ketika dia digunakan untuk diagnosis, sebenarnya dia bukan bertujuan untuk pengobatan, bukan untuk kuratif, tetapi hanya untuk interminen istilahnya, hanya sebagai perantara agar tindakan lebih lanjut bisa dilakukan, ya. Saya contohkan seperti ini ya, hasil ronsen seperti ini kira-kira. Ibu-ibu sering kan melihat hasil citranya seperti ini? Bu Alif, Bu Alvita, pernah ya? Bu Alvita pernah nggak melihat? Oke. Kira-kira menurut Bu Alvita kenapa warnanya seperti itu? Nah, yuk kita santai saja ya. Nah, kenapa kira-kira warnanya seperti itu? Menurut Bu Alvita. Ayo. Agar jangan saya saja berbicara, Bu, ya. Kita bagusnya bicara sama-sama. Ayo, apa Bu Alvita? Kira-kira apa? Nggak usah senyum-senyum, Ibu senyum-senyum aja jawabannya, Bu. Ayo, apa? Apa kira-kira? Kenapa kok hasil citranya hanya seperti itu? Hitam putih saja itu, ya? Bu Rindu mungkin? Bu Rindu tahu jawabannya? Kenapa? Tidak tahu. Bu Tia, Kamalayu. Bu Tia, Bu Tia, Bu Sintia mungkin, Bu Sintia.
tahu Bu Cynthia kenapa warnanya hitam putih saja? Kenapa nggak ada warna oranye, nggak ada warna apa ya, warna pelangi kayak gitu ya, merah, kuning, hijau, di langit yang biru, nggak ada ya? Kenapa kira-kira warnanya hanya seperti itu, Bu Cynthia? Atau Bu Intan mungkin? Bu Intan? Bu Intan, kira-kira kenapa warnanya seperti itu? Ibu ada yang mau buka buka apa ya? Buka soundnya ya, buka tidak ada yang unmute itu. Mute aja semuanya. Bu Dela mungkin Bu Dela? Tahu Bu Dela kenapa warnanya hanya hitam dan putih kayak gitu saja? Nggak tahu, Pak. Tahu. Bu Firliana? Bu Firliana tahu? Nah, oke ya Bu ya. Ingat Ibu, karena kita sudah tadi ya, kita sampaikan kita sudah menggunakan sinar X ya. Sinar X itu sebenarnya sudah masuk ke sinar radioaktif ya. Sinar radioaktif yang digunakan ketika kita menggunakan ronsen ini adalah sinar beta ya. Sinar beta atau yang kita kenal dengan sinar ronsen itu dia mampu menembus jaringan ya. Sinar itu ada 3 sebenarnya Ibu. Yang pertama kita namakan dengan sinar alfa. Alfa itu tidak mampu menembus kertas dan juga tidak mampu menembus kulit. Jadi kalau kita gunakan sinar alfa, dia tidak akan mampu menembus kulit kita. Artinya dia aman ya. Tetapi kalau kita sudah menggunakan sinar beta atau sinar ronsen ini, dia mampu menembus jaringan. Ya, jadi otot itu dia mampu menembus, tetapi dia tidak mampu menembus tulang. Ketika dia mampu menembus jaringan atau mampu menembus otot, maka dia bakar otot itu. Kalau terbakar warnanya apa Ibu? Hitam kan? Nah, maka warna yang ditampilkan oleh citra tadi dia hitam. Seluruh jaringan atau otot yang ada di sekitar torak tadi itu berwarna hitam. Tetapi sayangnya sinar beta itu tidak mampu menembus tulang. Tulang kita itu warnanya putih, Ibu. Kalau nggak percaya, Ibu, gigi Ibu aja itu kan warnanya putih. Ya, itu menandakan bahwasanya tulang kita itu berwarna putih. Ketika dia tidak mampu menembus tulang itu, maka warna tulang itu tetap seperti itu. Ya, tetapi dia menghitamkan semua jaringan dan otot yang ada di sekitar jari. Dan juga di torak juga seperti itu. Jadi, Ibu, ya, kenapa citra ronsen itu ya hasilnya hanya hitam dan putih saja? Karena dia diabsorb energinya oleh jaringan, tetapi dia tidak mampu menembus tulang. Paham Ibu? Absorb itu serap Bu. Ini saya juga takut pula saya ya menggunakan istilah fisika, nanti Ibu nggak tahu. Ya, absorpsi itu bahasa kitanya adalah penyerapan ya. Ketika semua energi yang dihasilkan oleh ronsen atau sinar beta itu tadi diserap oleh otot dan jaringan, maka hangus terbakarlah otot dan jaringan itu sehingga warnanya menjadi hitam. Tapi karena dia tidak mampu menembus tulang, maka tulang tetap warnanya seperti ini, putih saja. Oke ya, Ibu-Ibu? Paham? Paham? Oke, paham ya. Oke, tapi kok sekarang ada citra itu warnanya ada warna jaringan ya. Ini untuk kasus-kasus tertentu ya. Untuk kasus-kasus tertentu misalnya terjadi bagian belakang kaki ini misalnya jaringannya putus ya. Kita nggak tahu ini di bagian mana dia putus. Maka kita bisa juga menggunakan warna yang berbeda, tapi dengan catatan kita menambahkan zat radioaktif lainnya. Biasanya kita minumkan itu biasanya barium dan kita injeksikan biasanya iodium. Jadi barium dan iodium bisa kita gunakan untuk memberi kesan warna pada jaringan yang ada di sekitar otot. Ya, tujuannya apa nanti? Untuk misalnya ini putus ya, dilakukan heating misalnya. Ya, nah itu bisa dilakukan dengan catatan kita memberikan kontras istilahnya. Dengan apa? Dengan meminumkan atau menginjeksikan. Ya, seperti itu. Nah, baru warnanya berbeda. Kalau ronsen misalnya biayanya 250 ya Bu ya. Kalau Ibu gunakan kontras itu biayanya menjadi 350 seperti itu ya. Ini contoh ya. Wah, Zoom Ibu ternyata Zoom nggak berbayar ya Bu ya. Ya Bu. Ya kalau gitu saya pakai Zoom saya Iya, aja. Pak. Pakai Zoom saya aja lah Bu. Saya kira Ibu Zoomnya yang berbayar. Malu gitu Bu. Iya, tadi pakai Zoom kampus, Pak. Cuman tadi karena waktunya udah habis, Oh, Pak. Jadi Zoom sendiri tadi, Pak. oke. Begitu pakai Zoom saya aja ya.
kita end dulu ini, malu kita ya, karena ada peringatan 10 menit ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita gabung lagi setelah saya bikin link Zoom yang berbayar ya. Baik, Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingatkan oleh Zoom-nya ya. Jadi untuk melihat ya warna yang lebih kontras ya, misalnya lebih jelas ya di bagian-bagian tertentu, kita menggunakan yang dinamakan dengan zat kontras yang juga radioaktif. Ya. Jadi sebenarnya Ibu, kalau Ibu menggunakan kontras itu sebenarnya menambahkan zat radioaktif ya kepada tubuh sebenarnya. Karena kita tahu zat radioaktif itu sangat berbahaya untuk tubuh ya. Ketika kita inginkan, tapi untuk kasus-kasus tertentu ini harus dilakukan. Ya misalnya seperti tadi, kita tidak tahu di bagian mana jaringan yang putus misalnya. Maka tentu kita harus menggunakan ini untuk kita bisa melihat dengan pasti di bagaimana terjadi kelainan pada jaringan ya. Seperti itu. Nah, ini yang tadi saya bilang Ibu, CT scan ya. CT scan itu singkatan dari computerized tomography scanning ya. Jadi kita sebagai bidan Ibu harus tahu Bu, jangan bilang orang CT scan kita CT scan pula. Tapi kita nggak tahu CT scan itu ya. Jadi CT scan itu adalah pemotretan bagian dalam tubuh ya, selapis demi selapis. Jadi kita mengenal istilahnya kalau kita menggunakan CT scan itu slice by slice. Slice by slice itu artinya adalah selapis demi selapis, sehingga didapatkan gambaran lebih jelas daripada penggunaan sinar X biasa ya. Jadi kalau kita bandingkan antara CT scan dengan ronsen, pasti akan lebih baik CT scan ya. Tapi kalau CT scan dengan MRI ya, itu tergantung kasusnya apa ya. Kalau kasusnya misalnya kejadian yang terjadi di organ pencernaan gastrointestinal, itu akan lebih baik kita gunakan CT scan. Tapi kalau seandainya kejadiannya adalah benturan, ya, fraktur dan sebagainya, itu akan lebih baik kita gunakan MRI. Jadi penggunaannya itu sesuai dengan kasus yang dialami pasien. Ya. Nah ini alat CT scan itu. Ya. CT scan kalau di RC Bukit Tinggi dia menggunakan Philips, Bu. Tapi CT scan yang paling bagus ya kalau menurut pengamatan saya itu adalah Siemens sebenarnya ya. Kebetulan ketika saya di rumah sakit Princess Alexandra Hospital di Australia juga Siemens ya. Kemudian juga di Siloam Hospital di Karawaci Tangerang Banten juga kita menggunakan Siemens ya. Tapi saya lihat di YRC ya, kebetulan mahasiswa kami juga ada berdinasti di sana, dia menggunakan Philips ya. Tapi sebenarnya bukan merek sebenarnya, tapi bagaimana penggunaan CT scan itu untuk bisa menghasilkan citra yang berkenaan dengan CT scan ya, yang selapis demi selapis tadi ya. Jadi ini Bu, lapisan pertama, 2, 3, bahkan untuk CT scan ini mampu menampilkan hingga 300 lapisan ya. Artinya semakin banyak lapisannya itu pasti akan menghasilkan gambar yang semakin baik ya, gambar yang semakin tepat ya, seperti itu. Nah kalau digabung dia seperti ini Bu. Ya, sehingga ya biasanya ini yang melihat hanya dokter. Kalau dia penyakit dalam, yang melihat nanti adalah dokter penyakit dalam ya, bagaimana bentuk kejadian pada kasus setelah dilakukan CT scan pada pasien. Oke, Ibu-ibu, ada yang mau ditanyakan mungkin tentang CT scan? Kalau bagaimana tata caranya, Ibu harus praktek ya. Tapi rasanya bidan juga tidak kompetensinya untuk melakukan ini ya. Biasanya melakukan adalah radiografer atau dokter radiologinya ya, gitu. Atau di fisikawan medisnya juga bisa melakukan ini ya. Oke, Ibu paham ya? Kalau tidak ada pertanyaan saya anggap paham ya Bu ya. Sekarang Ibu-ibu, ini kasus banyak terjadi pada wanita ini. Biasanya pelvis wanita itu jauh lebih rentan terjadi retak ketimbang laki-laki. Laki-laki dia jatuh, dia dari lantai 2 rumahnya ke bawah aman-aman saja Bu. Tapi kalau wanita jatuh dari motor saja itu bisa mengakibatkan retaknya tulang pelvis ini. Maka salah satu untuk mengidentifikasi retak tulang pelvis ini kita juga bisa menggunakan CT scan. Ya, seperti ini hasilnya. Ya. Kalau kita menggunakan CT scan pada pelvis. Nah, ini kita lebih lanjut Ibu menggunakan alat-alat yang sudah mulai canggih. Yang pertama PET ya, positron emission tomography ya. PET sesuai dengan namanya, dia sudah menggunakan zat radioaktif positron. Positron itu adalah positif elektron. Ya. Ini sudah menggunakan zat radioaktif yang cukup berat, ya, yang cukup berat. Dia menggunakan sinar radioaktif positif, berarti sudah mulai berat. Alatnya itu seperti ini, Bu. Jadi kalau satu ruangan di rumah sakit itu yang itu harus digunakan
ketebalannya tertentu, ya. Jadi ketebalannya nggak asal, tidak seperti rumah kita, ya. Ketebalan dindingnya itu harus disesuaikan dengan ketentuan sesuai dengan yang ditentukan oleh Bapeten, ya. Bapeten itu adalah badan pengendalian tenaga nuklir, ya. Ya, Bapeten harus lolos dulu uji atau lulus dulu butuh, ya, setelah diselidiki oleh Bapeten baru bisa digunakan saat ini. Jadi PET ini apa kelebihannya? Ya, PET ini bisa melihat tumor di belakang jaringan lain. Ya, ini contoh tumor kosta ini, Ibu. Tumor kosta ini berada di belakang paru, ya, di belakang paru dan dekat jantung, ya. Jadi untuk bisa mendeteksi tumor kosta ini, ya, salah satu alat yang bisa kita gunakan itu adalah PET ini, positron emission tomography. Ini contoh banyak. Ini tumor kosta, di sini ada jantung, ya, di sini ada ginjal. Jantung dan ginjal ini di dalam dunia fisikawan medis atau di dalam dunia radio onkologis itu dinamakan dengan OR, ya. OR itu adalah organ at risk, organ yang berisiko terkena dampak pemberian sinar radioaktif PET ini, ya. Jantung juga dekat, ya. Kemudian ginjal juga dekat. Salah-salah kita memberikan itu bisa berefek kepada jantung dan ginjal, bisa menyebabkan kematian. Maka penggunaan radioterapi sesungguhnya itu harus mampu melakukan tindakan yang sangat presisi dan sangat akurasi. Presisi itu artinya tepat, itu. Ketika kita menyinari tumor kosta, maka jantung dan ginjal tidak boleh kena. Itu dinamakan dengan presisi. Contohnya kalau ibu main biliar, ya. Kalau main biliar itu mau nembak bola 6, ya bola 6 itu yang kena, nggak boleh kena bola 3, ya. Seperti itu. Apalagi salah tembak, ya. Yang ditembak tumor kosta yang karena jantung, mati pasien, ya. Seperti itu, ya. Jadi butuh presisi. Yang kedua, dia butuh akurasi. Akurasi itu maksudnya adalah pemberian dosis terhadap tumor kosta itu harus tepat. Kalau misalnya kita akan memberikan dosisnya 2 gray misalnya, ya, maka dia komposisinya itu harus 2 gray, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, ya. Kalau kurang dia, maka sistem pembunuhan terhadap kanker itu tidak terjadi. Tapi kalau lebih, dia akan membunuh pasien, ya. Nah, jadi dia harus akurasi. Jadi dua modal utama ketika ibu-ibu mengenal dunia radioterapi atau radiologi itu harus presisi dan harus akurasi. Paham, Ibu? Paham? Pak. Ya. Ada yang mau bertanya mungkin? Silakan. Ayo bertanya juga lah, Ibu. Saya udah mencoba memberikan ilmu pengetahuan terbaru gitu, ya. Karena memang di Indonesia perkembangan radioterapi ini masih di Pulau Jawa ini. Ya, di Sumatera Barat ini baru mau mulai. Di RSAM alatnya sudah datang, ya, tapi belum digunakan, ya. Jadi untuk digunakan saja itu Ibu banyak ketentuan-ketentuannya, ya, di samping ruangan, kemudian juga verifikasi, ya, verifikasi dosis, ya, verifikasi pesawat, kalibrasi pesawatnya, ya, itu banyak, ya, sebelum dilakukan. Jadi banyak ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan sebelum alat itu digunakan, ya. Oke, ya, Bu, ya. Tapi mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan Ibu bahwasanya sekarang tindakan kuratif itu tidak hanya diagnostik. Ada satu lagi tindakan terapi, terutama di radioterapi, ya. Itu mungkin Ibu bisa pahami. Oke, Ibu. Kalau tidak, saya lanjutkan, ya. Selanjutnya, Ibu, ini barangkali ini banyak di rumah sakit dan Ibu mungkin barangkali juga sudah sering melihat, ya, penggunaannya. Yang pertama adalah pengukuran kelistrikan jantung janin. Ya, ini berkenaan dengan wilayah kerja ibu-ibu ini, ya. Kalau jantung orang dewasa kita gunakan EKG, tetapi kalau jantung janin kita gunakan ECG namanya, ya. ECG ini, ya, seperti ini, ya. ECG ini, ya, ditaruh pada perut ibu, ya, tetapi yang diukur nanti tidak EKG ibunya, tapi adalah EKG janinnya yang kita kenal dengan ECG, ya. Singkatannya sama, elektrokardiogram juga, tapi dia khusus untuk janin, ya. Kemudian ada juga di rumah sakit itu dinamakan dengan EMG, elektromiografi, ya. Mio itu adalah otot, ya, atau jaringan, sehingga dia bisa mengukur kelistrikan pada jaringan otot,
ya. Kita bisa menggunakan EMG. Sebenarnya baik EKG, kemudian EMG, nanti juga ERG dan lain sebagainya, itu menggunakan hasil dalam bentuk sinusoidal sebenarnya. Ya. Sinusoidal itu maksudnya adalah kalau ibu-ibu pernah belajar di SMA dulu, ada bagian gunung, ada bagian lembah, ya, itu dinamakan dengan gelombang sinusoidal, ya. Nah, jadi ini dirapatkan maka seperti itu, ya. Jadi jaringan bukit dan lembah itu dirapatkan dia seperti ini, ya. Tapi jaringan ini tetap dinamakan dengan jaringan sinusoidal atau gelombang sinusoidal, ya. Kemudian ada lagi EEG, Ibu-Ibu. EEG itu adalah elektroensefalografi. Sebenarnya ini digunakan untuk pengukuran kelistrikan pada jaringan otak. Ya. Bahkan ini juga dilakukan untuk riset. Kebetulan di labor saya waktu di ITB, kita sering menggunakan ini ya dalam rangka untuk melihat bagaimana tingkat kognitif responden, bagaimana IQ, intelijensia orang. Ya. Nah, itu bisa kita ukur menggunakan EEG ini, elektroensefalografi. Ya. Ini tanpa efek samping sesungguhnya, ya, karena dia hanya menggunakan kejut listrik yang sangat kecil, sehingga ya paling terasa digigit semut, ya, dan tidak akan menimbulkan efek lain, ya, kontraindikasi ketika kita menggunakan EEG ini kepada pasien. Tetapi alat ini mampu untuk mendeteksi seberapa kuat, ya, kelistrikan yang terjadi pada otak pasien. Paham, Ibu? Ya. Nah, ini alatnya sama ya, sebenarnya kelistrikan di otak, kelistrikan di otot, ya, kelistrikan di jaringan lain itu pasti akan menghasilkan sinusoidal, ada bukit, ada lembah, ya, seperti ini. Ya. Kemudian selanjutnya kita mengenal ERG, ya, Ibu, ya. ERG itu adalah elektroretinografi. Jadi kalau ada kerusakan di retina, itu bisa juga kita gunakan alat ini, ya. Dia berfungsi untuk pengukuran kelistrikan pada jaringan retina. Ya, retina itu adalah tempat menangkapnya cahaya pada mata, ya. Ketika orang normal atau emetrop, ya, maka semua bayangan itu sampai ke retina. Tetapi ketika dia tidak sampai lagi ke retina, apakah itu di depan retina atau di belakang retina, maka pasien dalam keadaan abnormal atau dalam keadaan sakit, ya, seperti itu. Oke, Ibu, sebentar, Ibu, saya coba cas laptop baterainya. Oke. Kalau ada di bagian yang saya terangkan, Ibu mau bertanya, saya silakan, ya. Saya silakan. Selanjutnya, ya, ini ERG hasilnya, ya, sama juga sinusoidal juga. Kemudian alat lain yang kita juga gunakan di rumah sakit, kita kenal dengan ophthalmoskopi. Ophthalmoskopi ini adalah melihat bagian dalam mata. Bagian dalam mata yang kita lihat ini bagian apa saja yang sudah terjadi kerusakan pada mata. Itu dengan alat kecil ini kita bisa melihat seperti ini, ya. Itu dinamakan dengan ophthalmoskopi. Oke. Nah, ini lagi otoskopi. Otoskopi itu adalah melihat bagian dalam telinga. Ini biasanya dokter THT selalu melakukan ini untuk mendeteksi, ya, apa gangguan yang terjadi pada telinga pasien. Ya, ini salah satunya itu, Ibu. Kita bisa melihat seberapa besar, ya, cadangan devisa yang tidak pernah dibongkar, ya, oleh pasien, ya. Nah, seperti ini, Bu. Dan ini dia terhubung ke monitor. Jadi kalau dia terlihat seperti ini, Bu. Ini adalah yang tidak pernah dikeluarkan. Ya, harusnya kan ini dikeluarkan. Makanya sebenarnya kita ke dokter THT itu minimal 1 kali dalam 6 bulan, ya. 1 kali 6 bulan. Jadi kalau 1 tahun itu setidak-tidaknya ada 2 kali berkunjung ke THT. Bu Rindu? Bu Rindu? Bu Rindu? Iya, Pak. Bu Rindu selama hidup berapa kali ke THT? Selama hidup? Bu Rindu belum jawab, apanya ada mute. Berapa kali ke THT? Tidak pernah. Dulu pernah, Pak. Cuman lupa berapa kali, Pak. Oh, ada, ya. Siapa yang nggak pernah? Bu Reska pernah ke THT?
Padahal kan kita selalu ya menganjurkan ke pasien kita selalu berkunjung, apalagi kalau terjadi kehamilan ya. Mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 itu selalu disuruh berkunjung, apalagi di kelas 1 ya. Ya kan Bu Rindu? Nah, tapi kalau kita sendiri ya tidak lupa ya kadang-kadang untuk diri kita. Untuk orang lain kita selalu sampaikan, untuk diri kita kadang-kadang kita lupa. Jadi kita ke THT itu minimal 1 kali 6 bulan ya. Itu aturannya. Ya, tidak ibu saja, saya juga lupa juga sebenarnya ya. Ya, karena memang tidak ada terjadi keluhan ya. Ketika keluhan tidak ada ya kita menganggap diri kita aman-aman saja. Hanya perlu sekarang itu kalau pegawai negeri sipil ya, ada check up ya, medical check up ya, itu harus dilakukan. Ya tujuannya apa? Untuk melihat seberapa masih normalnya ya fungsi di dalam tubuh kita ya, fisiologis dalam tubuh kita itu bekerja dengan baik ya. Ya. Nah, ini bagian ibu ini USG yang ibu jawab tadi. Jadi USG itu adalah ultrasonografi ya. Ultrasonografi itu adalah penggunaan gelombang ultrasonik untuk mendeteksi organ dalam tubuh. Jadi kata kuncinya di sini dia menggunakan gelombang ultrasonik. Gelombang ultrasonik ini adalah mempunyai frekuensi di atas 20.000 Hz ya, atau 20 kHz. Jadi ketika frekuensinya di atas itu, maka kita sebagai manusia tidak bisa lagi mendengar, hewan juga tidak bisa mendengar, yang bisa mendengar hanya hewan. Hewan itu adalah kelelawar. Jadi cikal bakal adanya ultrasonografi itu adalah ketika manusia melihat kelelawar bagaimana dia mencari mangsanya. Ya, dia keluar pada malam hari, kemudian dia mengeluarkan suaranya. Ketika suaranya itu sampai ke hewan ya, mangsanya, maka dia akan direfleksikan, dipantulkan kembali ke dia, sehingga dia bisa menangkap mangsanya. Ingat ya, kelelawar di malam hari tidak bisa melihat. Ya, begitu. Oke, jadi USG itu sudah digunakan untuk mendeteksi organ dalam tubuh dan umumnya untuk fungsi diagnosis. Hingga saat ini USG itu sudah sampai ke 4 dimensi. Ya. Oke. Nah inilah USG itu bagaimana cara kerjanya. Ya. USG itu cara kerjanya yang pertama dia didiamkan. Didiamkan itu dinamakan dengan A-scanning istilahnya. Kemudian setelah dia didiamkan dia digerakkan. Ya, digerakkan itu namanya adalah B-scanning. Maka dia gabungan dinamakan dengan MSCA, sehingga ketika kita bisa melihat apa namanya janin ya, ini misalnya hati ya, hepar ya, seperti ini gambarnya. Ketika gambarnya misalnya janin di dalam rahim ibu, maka dia juga akan berlaku seperti ini. Ketika dia didiamkan kemudian dia digerakkan, ini transducer namanya ya. Jadi di USG ini ya, ini namanya adalah transducer. Ini biasanya yang didekatkan kepada abdomen ibu ya, atau perut ibu. Oke. Nah, ini hasilnya. Ini citranya namanya ya, development of pregnancy ya. Bagaimana perkembangan kehamilan ya. Sekarang ibu-ibu ya, CT scan ini udah 4 dimensi itu sudah 3D ya, sudah 3 dimensi, sehingga dokter barangkali tidak akan pernah lagi salah untuk mendeteksi ya, terutama jenis kelamin ya. Walaupun USG itu sebenarnya tidak untuk jenis kelamin ya, tapi kan masih banyak di kita itu, oh ini untuk jenis kelamin ya, gitu. Oke, sebentar saya jawab ya dulu. Ini bagian kuliah saya. Oke, jadi ini USG Bu sudah sangat canggih. Kalau dulu ya, kalau di sekarang dengan citra USG saja kita sudah bisa memastikan kulit anak kita seperti A, seperti B, ya rambutnya ikal, itu sudah bisa ya. Karena sangat canggihnya teknologi 3D-nya ya, seperti ini kira-kira. Kemudian ada lagi alat yang dinamakan dengan non-stress test ya. Kalau bahasa dari ya, ada telepon.
Salah, siapa ngajar Ustaz? Ya, non-stress test itu nama lainnya adalah fatal heart rate. Ya, fatal heart rate ini dua yang bisa dia lihat. Yang pertama adalah untuk mengetahui denyut jantung janin. Ya, jadi ini dinamakan transdusernya itu ada dua ya. USG itu hanya satu tadi. Kalau transducer itu dua ininya. Ya. Kemudian yang pertama untuk denyut jantung janin, yang kedua adalah kekuatan kontraksi uterus. Ya, itu fungsinya. Nah, ini ya pemasangannya di rumah sakit. Yang pertama ini untuk janin, yang kedua adalah kontraksi uterus ya. Kemudian ini yang sudah tidak boleh lagi bidan melakukan, tetapi kalau dokter Robin ini masih boleh ya. Namanya adalah vakum ekstraksi ya. Nama lainnya adalah ventouse atau vacuum assisted anal delivery ya. Vakum ekstraksi ini kenapa tidak boleh digunakan? Karena memang bisa mengakibatkan kecacatan pada pasiennya. Apalagi kalau dilakukan tidak oleh orang yang ahlinya gitu ya. Jadi vakum ekstraksi ini penggunaan vakum untuk membantu kelahiran bayi yang kemajuannya tak adekuat. Jadi catatan pertamanya adalah kemajuan untuk persalinan ya partus itu tidak adekuat, sehingga dia merupakan alternatif untuk forceps ya dan operasi seksi sesar. Jadi sebelum dilakukan vakum biasanya dilakukan forceps ya, dibuka liangnya ya. Oke. Nah, ini forceps ya, buka seperti ini, vakum untuk menariknya ya, seperti itu. Kemudian di rumah sakit ya, terutama di rumah sakit jiwa ada yang dinamakan dengan electroconvulsive therapy atau ECT namanya, atau electroshock ya. Ya, electroshock ini adalah terapi shock listrik untuk aktivitas otak, biasanya untuk pasien dengan gangguan jiwa ya. Alatnya seperti ini. Kalau orang sakit jiwa digunakan alat ventouse ini, sehat dia ini. Tapi kalau orang normal dikasih ini sakit ya, putus jaringan yang ada di otaknya, gitu ya. Tapi kalau orang yang sakit yang sudah putus jaringan di otaknya bisa kembali normal. Dia menggunakan ventouse ini, ya, atau electroconvulsive therapy ini. Nah, ini audiometri. Audiometri ini adalah berfungsi untuk pendengaran dengan menggunakan peralatan audiometer, ya. Peralatan audiometer ini berfungsi untuk melihat seberapa adekuat pendengaran pasien, ya, seberapa desibel kehilangan pendengarannya. Nah, terakhir ini bagian saya sebenarnya radioterapi, ya. Jadi radioterapi itu adalah terapi dengan menggunakan sinar radioaktif, ya. Sinar radioaktif yang kita gunakan ini ada dua metode yang digunakan, ya. Yang pertama metode dengan cara EBRT namanya. EBRT itu singkatan dari external beam radioterapi. Artinya dia melakukan penyinaran dari luar. Ini alatnya namanya LINAC ya, linear accelerator. Dia disinari dari luar. Ya, ini EBRT. Yang kedua ada lagi yang namanya dengan IBRT atau brachytherapy. Dia diimplankan di dalam kanker. Dia ditanam, ya. Kalau di dalam ditanam berarti dia internal ya. Jadi zat radioaktif itu dimasukkan ke dalam seed, kemudian ditanam di kanker. Nanti ketika waktu paruhnya habis, maka dia akan menghancurkan kanker itu sampai ke akar-akarnya. Kedua metode ini sangat baik ya untuk menghancurkan kanker, ya, baik itu IBRT maupun internal beam radioterapi atau brachytherapy. Oke, ini ya materi yang ingin saya sampaikan kepada ibu-ibu hari ini. Kalau ada pertanyaan, saya silahkan. Ada ibu yang bertanyakan? Ada? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, Ibu, saya cukupkan pertemuan pertama kita ini ya, Bu ya. Kapan lagi, Bu, pertemuannya? Bu Rindu? Sabtu depan, Pak. Sabtu depan. Oke. Tadi kita berapa? Ini udah 13. Tadi berapa orang, Bu? Bu Tia, ada yang mau ditanyakan, Bu Tia? Halo, Bu Tia. Tidak, Pak. Tidak. Ya, kalau tidak cukup sampai di sini ya. Sabtu depan kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
Kak.